Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Aliyah atau kelas 1 Mualimin, sebelumnya kalian telah mengerjakan penilaian tengah semester ganjil untuk tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 10 soal yang Ustadz buat berdasarkan dari pembelajaran atau pembahasan yang pernah Ustadz sampaikan kepada kalian. Dan juga sudah Ustadz berikan buku dalam bentuk PDF baik bab 1 maupun bab 2. Baik, untuk selanjutnya, kesempatan hari ini saya akan sampaikan atau ulasan terkait dengan 10 soal tersebut, yang mana nanti kita cari jawabannya berdasarkan dengan buku yang telah Ustadz berikan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 1, jelaskan pengertian Al-Quran secara etimologi menurut pendapat ahli Yani. Nah, ini ada di Al-Quran, Quran Hadis, bab 1, ya. Ini di pembahasan awal. Nah, ini pengertian Al-Quran di halaman 5 ya. A. Menurut ahli Yani dan segolongan ulama lain. Kita perbesar. Nah, ini. Ya. Kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il. Qara'a artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul. Makru'un artinya yang dibaca. Nah, itu cukup untuk jawaban nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan pengertian Al-Quran secara istilah menurut pendapat Syekh Muhammad Khudari Baik dalam kitab Tarikh At-Tasri Al-Islam. Nah, ini juga masih ada di halaman 7-nya. Nah, ini pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi atau secara istilah menurut Syekh Muhammad Hudari Baik. Dalam kitab Tarikh At-Tasri Al-Islam, Syekh Muhammad Hudari Baik mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal lafzul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lit tadaburi wat tadakuri ala manqulu mutawatiran wa huwa madafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mahtumu bi suratin Nas. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Sebutkan unsur-unsur dalam definisi Al-Quran. Nah, ini masih ada di halaman 7. Nah, ini ya, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. A. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Al-Quran terdiri dari lafal bahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan seterusnya sampai ke H. Itu untuk jawaban nomor 3. Nah, kemudian lanjut nomor 4. Jelaskan nama-nama Al-Quran. Ini ada di halaman 8 ya. Terkait dengan nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Asyuyuti, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar, disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama melainkan hanya sifat atau fungsi atau indikator. Nah, beberapa nama Al-Quran tersebut adalah ini ya. Pertama Al-Quran,
Lalu kemudian Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanjil. Itu untuk jawaban nomor 4. Nah, adapun nomor 5, ini sudah ke pertanyaan dari buku bab 2. Nah, tentang betapa antiknya kitabku. Pembahasan mengenai mukjizat ya. Mengenai mukjizat. Baik, kita langsung ke soalnya. Nomor 5. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk kesimpil yang berasal dari kata, nah ini ya, yang berasal dari kata azaza yuzizu izazan mu'zizun mu'zizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Itu jawaban untuk nomor 5. Lanjut nomor 6. Jelaskan pengertian mukjizat secara terminologi menurut Mana Al-Qatan. Nah, ini ada juga di sini ya. Ini secara terminologi, Mana Al-Qatan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al mu'jizatu hiya amrun kharikun lil adati. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Ya. Makrunun bitahaddi, disertai dengan tantangan. Salimun anil mu'aradah, dan selamat dari perlawanan. Nah, itu untuk pertanyaan atau jawaban soal nomor 6. Lanjut kepada nomor 7. Sebutkan syarat-syarat mukjizat. Kita balik ke sini. Syarat-syarat mukjizat ada di halaman 19. Nah, ini syarat-syarat mukjizat. Ya. Yang pertama adalah mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Sesuatu yang menyalahi kebiasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan atau berlawanan dengan hukum Allah dan seterusnya. Ini untuk jawaban nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Apa yang dimaksud dengan mukjizat hissi? Nah, ini juga di sini ya macam-macam mukjizat. Nah, mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya, dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Itu pengertian terkait dengan mukjizat hissi. Nomor 9-nya adalah yang dimaksud dengan mukjizat ma'nawi. Nah, mukjizat ma'nawi ada di halaman 20-nya atau di bawahnya. Mukjizat ma'nawi ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Kemudian soal terakhir adalah berikan contoh mukjizat hissi dan mukjizat ma'nawi. Nah, ini di halaman 26. Itu ada contoh-contoh mukjizat ya. Nah, sebagaimana pengertiannya, kalau mukjizat ma'nawi tadi adalah mukjizat ma'nawi itu memerlukan kekuatan akal gitu. Nah, itu adalah contohnya adalah Al-Qur'an. Akan tetapi terkait dengan mukjizat hissi yang bisa ditangkap oleh panca indera, itu di sini ada mukjizat Nabi Nuh, ada mukjizat Nabi Ibrahim, ya. Ada mukjizat Nabi Musa dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik para santri yang dimuliakan Allah, untuk ulasan PTS Ganjil mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 aliyah atau 1 mu'alimin, Ustaz rasa cukup. Alhamdulillah semua pertanyaan ini jawabannya sudah ada di buku PDF yang Ustaz berikan baik bab 1 maupun bab 2. Dan juga sebelumnya sudah Ustaz berikan penjelasan atau pembahasan terkait dengan hal tersebut. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam menyampaikan informasi pembelajaran ini. Saya tutup dengan doa. Allahumma arnil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnil batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.